Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai 5 laga sisa PSM Makassar, harus jadi ajang pembuktian pemain asing PSM. 5 laga sisa di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 menjadi ajang pembuktian bagi pemain asing PSM Makassar. Pemain asing lebih disoroti untuk mengangkat performa PSM Makassar. Dari 6 pemain asing PSM Makassar, hanya 2 tampil gacor, yaitu Yuran Fernandes dan Kenzo Nambu. Sementara 4 pemain asing lain masih angin-anginan. Itu sebabnya, performa Juku Eja juga menurun. Kontribusi pemain asing sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim. 5 laga tersisa di kompetisi domestik ini harus menjadi pembuktian 4 pemain asing ini. Pasalnya kompetisi akan segera selesai sehingga bursa transfer akan terbuka. Juru taktik PSM Makassar akan membenahi skuad. Tentu mereka yang dianggap kurang kontribusi akan selesai di akhir musim. Paling mencolok penampilan Zé Paulo belum seirama dengan skuad. Zé belum mendapatkan sentuhannya selama 8 laga. Ada beberapa faktor menghambat adaptasi pemain satu ini. Pertama, fisik berbeda dengan kemauan pelatih. Pelatih Bernardo Tavares akan memasang mereka dengan fisik kuat atau sesuai standarnya. Kurangnya fisik pemain asal Brasil ini membuat Zé lebih banyak main dari bangku cadangan, sehingga adaptasi dengan atmosfer permainan menjadi terhambat. Belum lagi masalah cedera membekap pemain 29 tahun ini. Cedera membuat gelandang ini belum mencapai level maksimal dari permainannya. Dalam 8 laga, Zé belum memberikan kontribusi signifikan seperti assist atau gol. Permainannya juga di lapangan tengah belum memiliki nyawa atau pembeda. Operan dapat berbuah peluang masih belum terlihat. Tinggal 5 laga Zé harus buktikan kualitasnya jika tidak ingin terdepak musim depan. Kemudian Joao Pedro juga merupakan pemain asing mengisi slot ASEAN. Pemuda 25 tahun ini masih belum mencapai level maksimal. Kendalanya menit bermain yang kurang. Tentu arsitek PSM mengetahui kualitas pemainnya. Pedro jarang dimainkan tentu karena saing dengan pemain lain. Kalah bersaing artinya permainan belum menyatu dengan pemain lain. Biasanya Pedro masuk menggantikan penyerang Adilson Silva. Diplot sebagai penyerang membuat Pedro juga belum bisa maksimal di posisi tersebut. Pemuda asal Timor Leste ini mempunyai 5 kesempatan yang tersisa sebelum kompetisi berakhir. Kemudian ada duet penyerang Adilson Silva dan Victor Mansaray. Keduanya masih alami kebuntuan dalam mencetak gol. Ketajaman duet ini pun mulai dipertanyakan. Banyak peluang yang tidak bisa dikonversi menjadi gol membuat duet penyerang ini diragukan. Adilson mengoleksi 6 gol dan 1 assist. Salah satu pemain yang paling banyak menit bermain di PSM Makassar. Akan tetapi dia tidak konsisten di lini depan. Bahkan banyak membuang peluang emas. Victor Mansaray hanya panas di awal kedatangannya. 3 laga awal memberikan kejutan dengan mencetak 3 gol berturut-turut. Pemain berlabel Timnas U19 Amerika Serikat ini puasa gol sampai pekan 29 ini. Inkonsistensi penyerang pasukan Ramang patut menjadi bahan evaluasi musim depan. Pasalnya musim depan Juku Eja akan bermain di 2 kompetisi yang berbeda, Liga Domestik dan mewakili Indonesia di ajang ASEAN Club Champions, ACC, tahun 2024 sampai tahun 2025. Perombakan tim khususnya pemain asing dibutuhkan agar PSM Makassar bisa berbicara banyak di kompetisi internasional. Pengamat sepak bola, Imran Amirullah mengatakan PSM Makassar mendapatkan keuntungan dengan bermain di kompetisi tingkat ASEAN itu. Di mana itu bisa menambah jam terbang pemain. Dapat juga menjadi ajang untuk melihat kualitas pemain untuk dilepas atau dipertahankan dalam tim. Bermain di kompetisi internasional harus dimanfaatkan betul oleh MR Vances karena membawa nama Indonesia. Saya pikir itu harus dimanfaatkan PSM betul-betul karena ini membawa nama Indonesia, artinya paling tidak harus membuktikan bahwa dia punya kualitas, katanya kepada Tribun Timur, Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Keuntungan bisa memberikan jam terbang pemain lain menjadikan referensi masih layak di tim atau dilepas, ujar mantan asisten pelatih Juku Eja itu. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.